Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Lembaga mana saja yang pernah mengundang kita? Itu kalau ditanya seperti itu, pada umumnya mengerut terus mikir-mikir. Kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Nah, saran saya kepada teman-teman yang berprofesi sebagai trainer, yuk kita buat log trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada siang hari ini saya kedatangan guru saya, tamu istimewa, guru di bidang metodologi training. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. M.A. Hadi. Saya biasanya memanggil beliaunya Pak Amin. Kenapa guys saya datangkan beliaunya untuk podcast via Zoom? Karena beliaunya tinggal di Batam dan kapan hari pernah datang ke Surabaya juga, tapi waktu tidak memungkinkan, akhirnya beliaunya harus terbang besoknya. Jadi pada kesempatan hari ini beliaunya ada waktu, jadwalnya cukup padat sekali. Saya akan Zoom podcast dengan Pak Amin. Beliaunya adalah mitra trainer kompeten. Beliaunya adalah asesor kompetensi BNSP, master BNSP, kemudian master trainer NNLP, license trainer Stevens, Dewan Pengawas Asosiasi Trainer Kompeten Indonesia ASTKI, dan Direktur LPK Kibar Madani. Oke, Pak Amin, untuk lebih jelasnya, jadi kenapa beliaunya saya datangkan? Karena SDM Indonesia itu next harus certified, guys, karena totally sekitar 10.000 karyawan, mungkin nanti bisa dibetulkan oleh Pak Amin, hanya sekitar 3.000 yang certified. Ini kita ketinggalan jauh dengan Australia. Kapan hari saya pernah Zoom podcast juga dengan teman saya yang di Melbourne, Australia. Ternyata untuk cukur rambut itu harus certified, harus mengambil di TAFE, Technical English for Further Education. Loh, kenapa Wan kok harus ambil certified di TAFE? Karena kalau kamu melenceng motong di Australia bisa dituntut. Jadi kita pengalaman tidak ujuk-ujuk langsung motong rambut teman atau buka usaha salon atau potong rambut, tidak bisa. Jadi semuanya harus certified melalui TAFE. Itu kalau di Australia, teman saya tinggalnya di Melbourne, Australia. Jadi lebih jelas bagaimana sih masa depan certified SDM di Indonesia. Mungkin dengan Pak Amin kita kupas tuntas. Monggo Pak Amin jenengan perkenalkan pendidikan dan latar belakang dan expertise Anda di bidang certified. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 45. Ini Cak Ma'ruf dan semua pemirsa ya, semua pendengar, terima kasih saya diundang di podcast yang luar biasa ini. Ya, jadi nama saya lengkap Muhammad Aminuddin Hadi ya, kalau disingkat MA Hadi ya, atau beberapa kawan akrab mengundang saya Pak Amin, ya itu panggilan akrab saya. Oke. Saya mengenal dunia kompetensi sejak 2015 ketika saya mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Nah, sebenarnya di Indonesia ini memang sedang digesa, apapun profesinya memerlukan orang-orang yang kompeten. Nah, mengapa diperlukan kompeten? Ya,
ini sebenarnya orang yang kompeten dalam profesi apapun, ini bisa membuat lebih tenang para pelanggan, para klien, para pengguna jasanya, kan begitu ya. Betul. Jadi kalau pilot ya pilot yang kompeten, dokter yang kompeten, guru yang kompeten, apapun profesinya ya kompeten ya. Itu secara singkat tentang saya. Kalau pendidikan, kebanyakan saya menyelesaikan pendidikan dari jalur universitas terbuka. Tetapi untuk S3 memang saya menyelesaikan di Untak Surabaya. Begitu. Iya. Betul. Ketertarikan di dunia certified atau kompeten itu mulai kapan, Pak? Saya sebenarnya ya di 2015 ketika itu ada seorang teman posting di Facebook ya, dia menuliskan hore dapat sertifikasi BNSP. Itu saya masih asing, apa sih itu gitu kan? Dan kemudian saya cari informasi ya, saya masih belum jelas apa itu kompetensi seperti apa gitu. Nah, barulah saya lebih jelas ketika saya mengikuti pelatihan asesor kompetensi pun waktu itu saya belum begitu jelas juga. Nah, saya merasa mulai mendapatkan kejelasan ketika sebagai praktisi manajemen sumber daya manusia kemudian betul-betul mengikuti proses sertifikasi itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengumpulkan portofolio sebagai seorang praktisi SDM, kemudian kita diuji, diverifikasi, akhirnya direkomendasikan kompeten. Nah, sejak saat itu kemudian saya memahami, oh ternyata itu dunia kompetensi. Nah, adapun kemudian pada tahun 2019 ketika itu saya sedang mengadakan pelatihan di Jakarta, pelatihan NLP, di sebelah saya itu ada pelaksana pelatihan yang tulisannya itu sertifikasi trainer, ya ada kata-kata pengakuan negara, ada kata-kata BNSP. Ini bikin saya kepo. Apa itu makna? Dulu jenengan belum itu ya, meskipun sudah jadi trainer NLP, tapi belum certified ya, belum kompeten ya, belum BNSP ya. Nah gitu. Di sebelah itu, iya betul. Di sebelah kok ada seperti itu, saya kepo juga kan. Kepo juga ya. Nah saya tanya, akhirnya saya ditawari, tetapi qadarullah nggak sempat saya ikut. Karena suatu saat akhirnya saya ada yang memberikan penawaran pada saya untuk mengikuti semacam bimbingan portofolio dan pertama kali saya mengikuti uji kompetensi sertifikasi sebagai trainer itu di Menara 165 sekitar bulan Desember 2020. Belum lama ya. Tapi sejak saat saya menjadi certified trainer itu saya terpikir masih banyak ini kawan-kawan saya sesama trainer yang sudah lama berkecimpung dan mereka belum bersertifikasi. Dulu jenengan itu belum sertifikat itu sudah berapa lama Pak? Kemudian baru tahu sertifikat kan sekitar tahun 2020. Ya, yang jelas itu saya baru tahu tahun 2019 ya. Standar itu sendiri sudah terbit, SKKNI tentang pelatihan itu sendiri sudah terbit sejak 2016. Oh, 2016. Adapun aktivitas saya menjadi trainer, menjadi pengajar ya sudah sejak awal tahun 2000-an ya atau mungkin tahun 1990-an itu saya sudah terlibat ya sebagai in-house trainer di satu perusahaan asing begitu. Sudah kenyang pengalaman ya. Kemudian baru kenal tahun 2020 itu BNSP ya. Lanjut kemudian gimana Pak? Ya. Jadi setelah saya mengenali kemudian saya bertanya kepada kawan-kawan dan dari hasil jawaban teman-teman itu saya menyimpulkan masih banyak ini teman-teman saya, entah mungkin belasan, puluhan, bahkan ratusan teman-teman saya. Maka benar Cak Ma'ruf ketika kemudian saya membantu memfasilitasi mereka, membuatkan kemudahan dalam bentuk pelatihan, kemudian diikuti dengan sertifikasi. Tahun 2020 saya berhasil mengajak 101 peserta. Istimewa ya. Dan tahun 2021, nah ini berhasil mengajak 176 peserta. Wow. Nah ratusan peserta ini kemudian pengen punya wadah kan? Maka kita wadahi dalam asosiasi trainer kompeten Indonesia. Gitu kan? Nah dimulai dari sinilah kemudian bergulir dan insya Allah
bukan hanya pada bidang pelatihan, tapi sebenarnya pada bidang apapun kan perlu trainer yang kompeten. Ya, betul. Maka betul. sebenarnya pelatihan dan sertifikasi di bidang pelatihan itu sendiri ini bisa menjadi trigger stimulan untuk bagaimana seluruh profesi bisa kompeten. Begitu Cak Ma'ruf. Iya, betul. Iya. Itu sebenarnya kalau kita mengambil metodologi training BNSP, Pak, sebenarnya kan subjeknya kan terserah kita ngambil pelatihan bidang apa. Tapi how-nya itu metodologinya kan harus di-certified kan, seperti itu, Pak ya. Ya, sebenarnya begini Cak Ma'ruf ya. Dalam bidang apapun ya, disiplin ilmu apapun, yang namanya mendeliver itu penting. Yeah. Mendeliver ilmu apapun itu kan ada kaidahnya, ada metodologinya. Nah, di Indonesia memang sudah ada aturan dan terbaru itu diatur melalui keputusan Menteri nomor 333 tahun 2020. Nah, atau disebut sebagai SKKNI nomor 333 tahun 2020 itu mengatur tentang standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Nah, standar yang baru ini dikembangkan dalam bentuk skema sertifikasi. Maka nanti ada trainer ya, metodologi pelatihan itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dari asisten trainer, trainer, senior trainer, master trainer. Kemudian pelaksananya sendiri ya, yang non kepelatihan kan ada namanya tenaga kepelatihan. Kalau di guru itu ada guru, kemudian ada tenaga pendidikan. Nah, ini tenaga kepelatihan juga ada sertifikasi dari penyelenggara pelatihan, pada level penyelia pelatihan, manajer pelatihan, general manager pelatihan, seperti itu. Bahkan nanti di kelompok asesor juga ada. Ada kelompok sertifikasi skema asesor, master asesor, lead asesor, seperti itu, Pak Cak Ma'ruf. Ya, Pak, gini, sebenarnya apa sih pentingnya kalau di Indonesia sih? Karena kalau di luar negeri memang sangat penting ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Apa penting certified di Indonesia? Dan apakah ada kebijakan ke depan orang-orang yang membidangi trainer soal SDM itu harus certified? Dan yang kedua adalah ketika saya seorang berpengalaman, saya nih kepingin certified BNSP, bagaimana caranya, Pak? Apakah kan kalau nggak salah ada tingkatannya, Pak ya? Oke. Baik. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa pemerintah tentu sangat concern terhadap kompetensi setiap insan yang ada di Indonesia, ya. Kan ada tag begini ya, Indonesia SDM unggul, Indonesia maju, gitu kan? Ya. Jadi SDM unggul Indonesia maju ini saya rasa bukan hanya slogan belaka. Ya. Ini adalah sesuatu yang kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang terkait, apakah kemudian beberapa kementerian misalnya mulai mempersyaratkan tuh untuk pembicara narasumber yang memberikan pelatihan itu memang sudah harus tersertifikasi BNSP. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja pada beberapa tahun terakhir itu banyak memberikan BIMTEK ya. BIMTEK ini diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan badan dan lembaga serta BUMN. Perwakilan ini kemudian dilatih bagaimana membangun peta kompetensi, membuat standar kompetensi pada profesi yang menjadi binaan di area kementerian masing-masing atau yang menjadi champion di setiap BUMN. Itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah digesa. Nah, yang berikutnya yang informasi yang pernah saya dapatkan, saya pernah menghadiri public hearing tentang draft keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan wajib sertifikasi. Ini keputusan Menteri, bukan keputusan Menteri yang tentang JHT ya. Itu kan seru ya. Nah, ini keputusan Menteri sama-sama dari Menteri Tenaga Kerja, namun tentang wajib sertifikasi dan supaya tidak menjadi polemik maka di public hearing kan.
ya. Betul, Nah, di public hearing itu kita tahu ada 4 area yang kelak diwajibkan, dan saat ini kita sedang menunggu kapan keputusan itu dikeluarkan. Yang jelas 4 area itu, yang pertama pada bidang produktivitas. Nah, jadi bidang produktivitas itu tentu dimaksudkan agar ya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama juga UMKM, itu memiliki daya saing. Ya, daya saing, produktivitas yang bagus. Itu yang pertama, produktivitas. Yang kedua tentang hubungan industrial. Wajar, karena saya rasa pemerintah juga berharap hubungan yang harmonis ya, pemerintah, dunia usaha itu ya, pengusaha dengan pekerja, kan begitu. Yang ketiga adalah bidang manajemen sumber daya manusia. Karena bidang MSDM itu yang mengurusi SDM profesi lainnya, kan gitu. Dan yang keempat ternyata juga diwajibkan, yaitu tentang standarisasi pelatihan di semua bidang memerlukan pelatihan. Jadi apapun profesinya, apapun keahliannya, tetap diperlukan trainer yang handal, trainer yang kompeten, dan memang ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Cak Ma'ruf yang kedua, ya. Betul. Bagaimana kalau orang berpengalaman, bagaimana dia bisa mengikuti sertifikasi? Nah, ini pengalaman saya, ya. Orang-orang yang berpengalaman itu pada prinsipnya bisa jadi kualifikasi mereka itu sudah tinggi. Jadi di Indonesia itu kan ada yang namanya KKNI, Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Kualifikasi ini ada level 1 sampai level 9. Nah, kita contohkan bahwa kalau kita sebut nama mesti semuanya kebanyakan ingat ya, Ibu Susi Pujiastuti. Ini orang langsung ingat ya. Ada kata-kata tenggelamkan. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan, dan pada saat beliau menjadi Menteri Kelautan, banyaklah orang Indonesia ingat ya tentang siapa beliau. Nah, ketika beliau mengajukan diri uji kompetensi di BNSP, beliau itu bisa meraih pada KKNI level maksimal, mentok level 9, yaitu Ahli Utama Kelautan Indonesia. Nah, ini kan sebuah pengakuan melalui uji kompetensi. Gitu. Nah, namun sekarang ya, untuk di bidang pelatihan, kualifikasi yang tersedia adalah kualifikasi 3, 4, 5, dan 6. Kualifikasi 3 ini kalau secara umum kita mengatakan instruktur atau trainer junior. Kualifikasi 4 disebut instruktur atau trainer. Kualifikasi 5 instruktur senior atau senior trainer. Nah, orang trainer yang melatih trainer lainnya, train for trainer, itu idealnya adalah senior trainer, kualifikasi 5. Nah, yang paling mentok memang master trainer, kualifikasi 6. Nah, Cak Ma'ruf punya pengalaman kan? Walaupun sudah berpengalaman, entry level dulu junior ya. Kenapa junior? Supaya bisa menikmati, mudah diraih. Kenapa? Karena memang Cak Ma'ruf sudah well experience, kemudian mengambil kualifikasi yang elementary lah, awal lah. Nah, paling tidak itu jadi tahu, oh seperti ini. Begitu mengenal, langsung bisa melompat ke master trainer begitu. Di suatu saat saya juga membimbing orang berpengalaman seperti Cak Ma'ruf, langsung ambil level 6. Bisa. Tapi ya itu ngos-ngosan. Begitu Cak Ma'ruf. Betul. Itu memang di SKKNI 333 tahun 2020 memang ada perbedaan dengan yang SKKNI sebelumnya yang saya ikuti, Pak ya. Jadi dulu kan saya ngambil level. Sebenarnya kalau kita sebut berbeda, dia itu mengintegrasikan. Jadi ketika Cak Ma'ruf mengambil skema junior trainer sampai ke master trainer tempo hari, itu menggunakan standar yang lama. SKKNI trainer itu sendiri, ada yang mengambil dari SKKNI K3, ada yang mengambil SKKNI dari pariwisata, ada yang mengambil dari jadilah standar. Nah, di standar baru itu dari seluruh SKKN itu sudah diserap dalam satu SKKNI namanya SKKNI kompetensi. Nah,
Dari 150 itu kita buat paket-paketnya. Cukup paket-paketnya dari induk yang sama, yaitu 333 2020. Jadi nggak usah melihat beberapa SKK ini lagi. Begitu. Mengintegrasikan sekaligus mengkinikan. Mengapa mengkinikan? Karena kebetulan SKKN ini terbit pada saat era COVID-19 seperti ini, sehingga mengakomodasi terobosan-terobosan pelatihan berupa e-learning, menggunakan platform e-learning, menggunakan Zoom dan seterusnya. Jadi memang gaya pelatihan sekarang nggak lagi konvensional seperti dulu, tapi menggunakan pendekatan teknologi. Sehingga trainer, ya, seorang trainer yang kompeten memang perlu mengupdate. Begitu, Cak Maruf. Betul. Pak Amin ini kalau nggak salah kan Direktur LPK Kibar Madani ya? LSP? Betul. Ya, Kibar Madani. Setelah berapa yang sudah ditangani oleh Pak Omin, students atau siswa yang sudah diluluskan melalui Kibar Madani? Kalau nggak sekarang juga sudah mendirikan LSP, Trainer Kompeten Indonesia. Oke, lanjut Pak. Jadi begini Cak Ma'ruf, ya memang kemudian karena saya melihat bahwa pelatihan itu memang memerlukan wadah, memerlukan lembaga. Dan wadah dan lembaga ini juga harus mengikuti aturan-aturan dari kementerian terkait ya, terutama Kementerian Tenaga Kerja. Maka memang kemudian kita mendirikan LPK Kibar Madani. Ya. Nah, LPK Kibar Madani ini ya kalau disebut kliennya sudah mendekati sekitar 400 orang ya yang bisa kita hantarkan menuju certified trainer. Nah, kemudian para alumni ini kan kemudian membuat semacam asosiasi, dan dari asosiasi ini muncul sebuah wacana melihat prospek ke depan bahwa nggak mungkin lembaga sertifikasi yang saat ini ada itu mampu menangani sertifikasi profesi. Maka teman-teman ini berinisiasi membangun LSP. Sekarang belum bisa disebut LSP karena sedang berproses, maka namanya calon ya, CLSP, calon lembaga sertifikasi profesi. Begitu, Cak Maruf. Ya, kalau nggak salah dalam waktu dekat ada Askom pertama kali Pak ya, angkatan batch pertama. Ya. Betul. Jadi dalam proses membuat lembaga sertifikasi profesi ini adalah semacam wadah tempat bernaung. Ini kan perlu pasukan perangnya. Tentara. Nah, tentaranya adalah asesor kompetensi. Kalau kita mengenal, kalau LSP ini klinik, maka dokternya adalah para asesor. Nah, jadi sebenarnya LSP-nya dalam proses pembentukan, dan dalam proses pembentukan karena kita sudah mendapatkan verifikasi skema dari BNSP, maka kita diizinkan melakukan pelatihan asesor untuk memenuhi keperluan. Sekiranya nanti lancar tanggal 28 Maret atau Senin depan nih akan dimulai, dan kebetulan tempatnya di Yogyakarta. Berlangsung 4 hari pelatihannya. Dan di hari kelima itu namanya ACA, Asesmen Calon Asesor. Ya, nah, bila ke-24 peserta ini direkomendasikan kompeten, maka berarti merekalah ke depan punya peluang untuk menjadi asesor dalam bidang pelatihan. Begitu, Cak Maruf. Oh ya, Pak, kalau nggak salah juga para certified trainer itu kan selain ada WA Group ya, WA Group yang kemudian juga ada membentuk ASTKI kalau nggak salah, untuk Asosiasi Tenaga Kompeten Indonesia ya. Itu sekarang kalau Bapak Amin kan Dewan Penasehat kalau nggak salah. Dewan Pengawas istilahnya. Dewan Pengawas. Itu sudah berapa cabang Pak yang sudah dibuka oleh ASTKI? Baik, jadi memang teman-teman ini pada kurang lebih 1 tahun yang lalu lah ya, 1 tahun lebih, itu mendirikan perkumpulan ya. Kalau nama publiknya adalah asosiasi, tetapi kalau nama badan hukumnya di akta notaris itu perkumpulan ya. Jadi nama asosiasinya adalah Asosiasi Trainer Kompeten Indonesia atau
disingkat menjadi ASTKI ya. Itu ketua umumnya Pak Dr. Aris Juswana, beliau seorang certified master trainer, sekretaris umumnya adalah Pak Uton Wartono, beliau juga certified master trainer ya. Nah, anggotanya saya tidak memantau sudah berapa puluh atau berapa ratus ya, karena itu seluruh Indonesia. Yang paling tahu tentu adalah pengurus harian ya. Namun kalau sekilas dalam pantauan saya yang sudah ada itu DPW ya, atau ya pengurus wilayahnya itu kalau di Sumatera itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan. Itu kalau ya. Kemudian kalau yang di Jawa seluruh provinsi sudah ada itu ya. Dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Ya kan. Pak Ma'ruf aktif di Jawa Timur ya. Betul. Ibu kota baru itu Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara ya. Ya. Dan kita masih berpeluang ya untuk kita kembangkan di wilayah-wilayah yang memang belum ada. Jadi ini memang silahkan nanti Cak Ma'ruf siapapun yang mau bergabung ya ke sertifikasi trainer, bergabung saja dan kemudian bisa bergabung di asosiasi. Asosiasi ini adalah wadah untuk saling koordinasi. Ya, siapa lagi yang merawat profesi trainer kalau bukan trainer itu sendiri. Begitu. Pak Amin, apa jenengan ada pengalaman yang paling berkesan setelah mulai tahun 2000 berapa Pak sebagai certified trainer? 2019 mungkin ada yang berkesan, karena kan gini, untuk mengajak seseorang ya, katakanlah sekarang kan seorang trainer atau mungkin apapun sudah pengalamannya banyak sekali, tapi ada minus sedikit, yaitu belum sertifikat. Mungkin ketika kita ajak juga ada kesusah-susah, kita sudah menghasilkan uang, ngapain juga sertifikat? Ada enggak pengalaman seperti itu Pak? Kalau pengalaman banyak ya. Kawan-kawan akrab saya sendiri, ada yang ketika saya beritahu, itu ada yang menganggap ini tidak penting. Karena apa? Tanpa sertifikasi selama ini saya juga sudah mendapatkan pengakuan sudah mendapatkan klien dan seterusnya. Dan itu adalah hak beliau gitu loh, nggak ada masalah. Karena memang beliau belum merasa memiliki sertifikasi itu. Tetapi yang saya justru surprise adalah ketika ada seorang petinggi dari BUMN, dia mengatakan, Pak Amin, ini yang saya cari. Loh, kenapa? Kalau di BUMN itu, terutama untuk pelatihan-pelatihan ya, itu memang mereka itu sudah concern untuk orang yang menyampaikan materi itu harus memiliki sertifikasi trainer dari BNSP begitu ya. Dan kenapa? Ini sebenarnya untuk persaingan global, Cak Ma'ruf ya. Jadi kalau kita mengambil KKNI itu apa sih? KKNI itu kan mengatur kualifikasi di Indonesia seperti ini. Dan nanti disepadankan dengan profesi yang sama secara regional, secara internasional. Sehingga sebenarnya pengakuan kita kalau kita mengambil kualifikasi level 3, 4, 5 atau 6 di negara lain yang punya pola yang sama itu bisa disetarakan. Sehingga sertifikasi ini memang sertifikasi nasional tapi sebenarnya berdampak global. Ada juga orang-orang yang semula tidak menganggap sertifikasi itu penting. Tiba-tiba tahun anggaran baru dia dapat telepon, Pak, kayaknya kita nggak bisa lagi kerjasama. Kenapa? Kalau Bapak punya sertifikat bisa kerjasama berlanjut. Gitu ya? Kalau enggak, kayaknya Bapak harus mencari. Nah, ada yang terpaksa gitu ya. Iya, betul. Tapi ada juga yang progresif. Jadi itu macam-macam. Bahkan saya pernah ketemu baru-baru saja, dia bilang, Pak Amin, inilah yang selama ini saya cari. Cuman saya tidak tahu informasinya dari mana. Jadi memang saya ketemu ragam orang. Saya tuh seneng kalau ketemu orang yang sebenarnya selama ini dia mencari, kemudian ketemu. Itu orang itu nggak usah diterangin, udah Pak saya mau ikut, kalau perlu sekarang bayar berapa. Itu seperti itu karena dia sudah merasa perlu. Tapi yang merasa belum perlu, udah dicoba dibujuk, dirayu. Yang membujuk merayu bukan saya, tapi orang yang juga certified trainer. Dia merasa bersyukur dirinya certified dan dia mendapatkan banyak peluang-peluang dan dia ingin berbagi kepada orang lain. Nah ketika dia berbagi kepada orang lain itu, ibaratnya itu
bertepuk sebelah tangan. Jadi baper juga. Itu saya mendengar cerita baper dari kawan-kawan. Begitu Cak Ma'ruf. Ya, Pak, kalau boleh tahu kan, ini mungkin juga di antara para viewers yang mungkin MC profesional atau mungkin para trainer profesional yang belum certified, kira-kira bisa nggak menyebutkan rate-nya? Ketika kita ngambil certified, berapa Pak rate masing-masing cost-nya itu? Jadi begini Cak Ma'ruf ya, kalau ada teman-teman viewer yang memang menginginkan sertifikasi, saya ingin mengatakan bahwa untuk sertifikasi ini ada beberapa cara. Ya. Pertama, langsung berhubungan dengan lembaga sertifikasi. Jadi dia langsung berhubungan dengan lembaga sertifikasi, minta disertifikasi. LSP Pak istilahnya Pak ya. Ya, tetapi cara seperti ini saya menyebut bisa, tapi nekat. Artinya memang dia belum punya bekal apa-apa, langsung berhubungan dengan lembaga sertifikasi. Ada peluangnya direkomendasikan kompeten atau direkomendasikan belum kompeten. Walaupun dirinya sudah berpengalaman, kan ada adaptasi terhadap standar. Maka menurut saya, saran saya, teman-teman viewer, itu cari lembaga pelatihan atau mencari orang yang bisa membimbing. Nah, mencari lembaga atau orang yang bisa membimbing ya. Nah, saya tidak boleh mempromosikan lembaga saya sendiri ya, tetapi lembaga saya, lembaga orang lain yang juga menyediakan jasa yang sama, itu Bapak Ibu boleh memilih. Jadi kalau memilih itu kan yang nyaman gitu ya, silakan milih yang nyaman. Nah, tetapi secara umum Pak Cak Ma'ruf, harga pelatihan dan sertifikasi kalau dipaketkan itu bervariasi tergantung lembaga penyelenggaranya ya. Ada yang lembaga penyelenggara itu untuk junior trainer yang level 3 tadi umumnya rata-rata itu di kisaran 5 juta rupiah. Itu kalau offline. Ketika online itu rate-nya ya estimasinya dari 2,5 sampai 3,5. Itu mereka ya memberikan harga, tentu ada jenis-jenis pelayanan gitu ya, layanan yang diberikan. Tapi kalau boleh saya buat rata-rata, level 3 itu di kisaran harga 3 juta rupiah. Nah level yang tertinggi, level 6, itu dari 8 juta sampai 12 juta. Kok mahal sekali? Ya karena pelatihannya cukup lama offline, kan begitu di hotel. Nah saat ini ada online, maka ketika online itu rate-nya rata-rata yang saya pantau itu sekitar 6 sampai 6,5 juta ya. Nah, jadi memang itu tergantung teman-teman para viewer apabila ikut itu silahkan ya. Jadi harga itu sebenarnya fluktuatif juga tergantung penyelenggaranya. Begitu Cak Ma'ruf. Ya. Pak, the last one questions, mungkin ada sedikit tips bagaimana sih cara menjadi certified atau lolos certified trainer yang cepat dan mudah? Sebenarnya begini, kalau dibilang cepat dan mudah itu nanti kan konotasinya lain ya. Tetapi begini, kita harus bertanya pada diri kita sebagai seorang trainer. Ketika kita seorang trainer, kan kita akan ditanya, sudah berapa lama kita menjadi trainer? Kemudian sudah berapa materi kita bawakan? Sudah berapa orang yang kita ajar? Lembaga mana saja yang pernah mengundang kita. Itu kalau ditanya seperti itu, pada umumnya sebagian besar dari trainer itu mengerut terus mikir-mikir, kalau tidak salah kira-kira seperti itu. Nah, saran saya kepada teman-teman yang berprofesi sebagai trainer, yuk kita buat log trainer. Logbook, catatan, misalnya, waduh selama ini saya lupa, baiklah kita mulai tahun 2022. Januari kan masih bisa kita ingat ya. Dari 1 Januari sampai 23 Maret ini ya kita buat nomor 1, nomor berapa, tanggal berapa, kita ngisi berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, materi yang kita bawakan apa, jumlah pesertanya berapa, peran kita sebagai apa, apakah sebagai trainer tunggal, sebagai tim trainer atau asisten trainer atau moderator. Kemudian lembaga penyelenggaranya siapa, medianya apa, kalau online venue-nya di mana, kalau offline kan begitu ya.
Nah, kalau kita punya rekap seperti itu, kemudian setiap pelatihan mari kita dokumentasikan. Pelatihan kita bisa didokumentasikan, kemudian peserta kita kelola dengan baik, ada daftarnya, kemudian ada sertifikatnya, kita punya bank data. Kalau sudah seperti itu, sudah menjadi kebiasaan kita, maka sebenarnya Bapak Ibu para trainer itu kapanpun siap untuk certified. Begitu Cak Ma'ruf. Ya. Oke Pak, terima kasih atas bincang-bincang santainya di podcast Kopi Susu. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa atau viewer. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang santai dengan Pak Amin. Semoga bermanfaat dan Anda di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap prokes.